Berikutnya saya undang moderator untuk sesi yang kedua. Beliau adalah Dr. Erling David Kaunang, spesialis anak konsultan. Terima Dokter, kasih, Dr. Feni Kartika Yanti, spesialis anak konsultan. Baik, izinkan saya membacakan CV dokter. Ya, silakan. Dr. David menyelesaikan pendidikan SP2 Kardiologi Anak di FKUI tahun 2008 dengan pendidikan S3 di FK Unhas tahun 2015. Dan beliau sangat aktif dengan banyak jabatan yang beliau pegang saat ini sebagai ketua. Mungkin saya tidak bacakan semuanya ya dok ya, banyak. Jadi saya singkat saja, sebagai ketua divisi kardiologi dan kedokteran vaskular, ketua komite medik FK Unsrat, RSUP Dr. RD Kando Manado, sebagai ketua majelis kehormatan etik Rumah Sakit Seluruh Indonesia wilayah Sulawesi Utara, Dewan Penasehat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, dan mungkin yang sebagainya bisa dibaca lagi ya dok ya. Baik, saya persilakan Dr. David untuk memandu acara sesi kedua. Saya persilakan dok. Terima kasih Dr. Feni Kartika Yanti, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para peserta simposium secara online PDA in Premature Baby A to Z dalam rangka World Premature Day yang diselenggarakan oleh UKK Kardiologi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang terhormat para guru besar, teman sejawat dokter, tenaga kesehatan lainnya, praktisi kesehatan, dan semua yang boleh bergabung pada simposium ini. Pertama-tama juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pengurus UKK Kardiologi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh memoderatori acara ini. Saat ini saya mengundang pembicara pertama, Dr. Putria Rayani, spesialis anak konsultan, yang akan membawakan materi dengan judul Tata Laksana Gagal Jantung dan PDA pada Bayi Prematur. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Putria Rayani. Dr. Putri menamatkan pendidikan dokter dan program pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Padjadjaran Bandung, dan juga menamatkan program pendidikan dokter spesialis 2 konsultan kardiologi anak di FKUI Jakarta, dan sudah banyak publikasi serta penelitian yang sudah dibuat oleh Dr. Putria yang beberapa kita bisa lihat di dalam slide ini. Selanjutnya kami mengundang Dr. Putria Rayani untuk dapat mempresentasikan materi yang telah disiapkan. Terima kasih, Dr. David. Saya akan coba share screen. Terima kasih. Saya pagi ini diberikan tugas untuk membahas tentang tata laksana gagal jantung dan manajemen paten ductus arteriosus pada bayi prematur. Sebelumnya saya terima kasih untuk UKK Kardiologi, ya, Ketua UKK Kardiologi, Profesor dan senior sekalian. Saya telah diberi kesempatan untuk bicara di pagi hari ini. Oke, saat ini saya akan membahas tentang paten ductus arteriosus, sedikit hemodynamically significance yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Anissa. Kemudian bagaimana terapi konservatif untuk menangani gagal jantung pada PDA pada bayi prematur, dan terapi definitif farmakoterapinya yang saya akan bahas lebih banyak pada bayi-bayi prematur. Ini sedikit mungkin tadi sudah diterangkan oleh Dr. Anissa bahwa dahulu dan sekarang berbeda ya. Dahulu hanya dengan klinis kita melihat adanya sistolik murmur, kemudian sistolik dan diastolik pada bayi yang jauh ya, kemudian nadinya yang bounding pulse, kemudian hiperreaktif prekordium.
kemudian adanya edema paru dan kebutuhan oksigen yang meningkat, kita sudah bisa menyebutkan bahwa ini adalah hemodynamically significant PDA atau HSPDA ya. Saat ini tadi juga sudah diterangkan oleh Dr. Anissa bahwa ada alat modalitas ehokardiografi yang akan membantu lebih tepat menentukan tentang HSPDA tersebut ya. Ada diameter ductus ya di atas 1,5 mm, kemudian rasio antara left atrium dan aorta, kemudian ada ventricular output yang di atas 300, dan bagaimana end diastolic velocity serta adanya flow yang retrograd di descending aorta. Oke, ini tadi juga sudah diterangkan oleh Dr. Anissa bagaimana sih dampak HSPDA. Dia bisa menyebabkan perdarahan, ya, intraventricular hemorrhage, kemudian acute kidney injury, kemudian NEC, ya, dan BPD. Ya. Saat ini prinsip terapi untuk PDA pada bayi prematur yaitu terapi konservatif, kita untuk menangani gagal jantungnya. Kemudian kita juga berikan terapi farmakoterapi atau di sini nanti mungkin saya menyebutkan dengan medikamentosa, dan yang terakhir intervensi dengan kateterisasi nanti akan dijelaskan oleh Dr. Eka atau ligasi PDA ya. Oke, ini adalah terapi konservatif ya, bahwa bayi-bayi prematur itu tetap harus diberikan oksigen yang baik dengan saturasi oksigen targetnya adalah 90-95%. Pernah ada penelitian meta-analisis yang dipublish oleh Southstate OD et al. Bahwa dari secara signifikan ternyata target oksigen yang rendah akan meningkatkan mortalitasnya, sehingga perlu sekali target oksigen itu di-maintain di 90-95%. Kemudian hematokrit yang diharapkan adalah 35-40%. Nah, untuk bayi-bayi yang terpasang ventilator, disebutkan di beberapa literatur bahwa kita akan meningkatkan PIP atau PIP ya di atas 5. Kenapa? Karena untuk mengurangi left duration dari PDA tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja kita harus restriksi cairan, karena semakin banyak cairan nanti edema parunya semakin memperburuk keadaan. Kemudian boleh diberikan diuretik. Nah, tentang diuretik tersebut memang ada beberapa penelitian, beberapa kontroversi juga ya. Di luar negeri disebutkan boleh diberikan HCT ya, hidroklotiazid ya, tiazid. Namun ada juga penelitian yang mengatakan paling baik diberikan furosemid, namun hati-hati bahwa furosemid bisa berdampak pada PDA tersebut. Ya, ini tentang furosemid ya, ternyata dulu pernah ada penelitian ya dipublish di NEJM ya tahun 83 bahwa ternyata pemberian furosemid itu akan menstimulasi sintesis prostaglandin dan akan menggagalkan penutupan dari ductus arteriosus. Ya. Kemudian juga memang ada penelitiannya pada tahun tersebut ya, dan ternyata disebutkan bahwa furosemid meningkatkan insidence PDA pada bayi prematur yang diberikan indometasin. Nah, kemudian penelitian berjalan terus, dan ini adalah meta-analisis yang dipublish di tahun 2001 ya. Ternyata furosemid itu tidak berhubungan dengan kegagalan penutupan ductus pada bayi-bayi prematur yang mendapatkan indometasin. Ini adalah penelitian paling baru, merupakan studi kohort yang besar di Amerika, melibatkan 6.600 bayi yang mendapat paparan furosemid. Ternyata paparan dari furosemid tersebut tidak berhubungan dengan gagalnya penutupan ductus. Akhirnya yang terbaru ini adalah suatu review artikel dari dipublish di Jurnal Pediatric Nephrology oleh Guignard et al. Bahwa memang pemberian furosemid pada bayi prematur belum terbukti akan menyebabkan kegagalan penutupan PDA. Namun pemberian diuretik itu sangat direkomendasikan untuk tata laksana mengatasi edema paru. Ya. Oke, ini adalah obat-obatan tadi ya yang tadi beberapa dibahas, mungkin ibuprofen intravena ya, indometasin ini memang tidak masuk ke Indonesia. Nah, ibuprofen ini juga memang yang setahu saya masih ada ini oral, tapi tadi disebutkan ternyata yang intravena juga sudah masuk, itu baik sekali. Kemudian yang terakhir ini adalah penelitian yang baru paracetamol ya. Paracetamol juga bisa
bisa efektif untuk menutup dari PDA. Beberapa penelitiannya nanti akan saya sharing di sini. Nah, ini adalah sejarahnya ya. Jadi indomethacin ini adalah yang paling senior, yang paling lama. Dia dari tahun 76 sudah ada penelitiannya. Memang dicobanya hanya pada 6 bayi prematur ya dengan berat badan 1.100 sampai 2.300 gram diberikan indomethacin. Di sini karena belum ada sediaannya mungkin yang intravena diberikannya per NGT atau per rektal ya. Dan disebutkan ternyata PDA-nya gagal jantungnya berkurang ya dan PDA-nya menutup. Kemudian ibuprofen itu baru dikenalkan pada tahun 95 oleh Patel et al. Ya, pada 10 bayi prematur dengan 23-26 minggu. Mereka mendapatkan ibuprofen intravenanya 5 mg. Ya, nanti ada penelitian selanjutnya sehingga nanti kita akan lihat bahwa dosis ibuprofennya yang penelitian paling akhir itu nanti kita akan bahas ya. Nah, indomethacin dan ibuprofen ternyata di sini sama-sama memperlihatkan penutupan yang sama baiknya. Paracetamol ini adalah yang paling baru ya. Ini tahun 2011 pertama kali dipublish oleh Hammerman et al. Di Pediatrics ya dengan 5 bayi prematur yang ditutup oleh paracetamol. Ternyata keseluruhannya memperlihatkan respons klinis yang baik ya. Nah, ini adalah indomethacin, sedikit saya bahas ya. Dia akan menghambat siklus oksigenesis 1 dan 2 sehingga sintesis prostaglandinnya menurun dan mempromot untuk penutupan dari PDA. Dosisnya adalah 0,2 mg per kilogram. Ini diberikannya intravena ya. Kemudian hari selanjutnya adalah 0,1 mg dan hari ketiganya juga 0,1 mg ya. Kita berikan sebagai tidak diberikan bolus tapi diberikan drip intravena dalam 30 menit. Rate of closure-nya 80% ya, tapi jangan lupa bisa terjadi ada kejadian reopening PDA-nya sebanyak 20%. Hati-hati, kontraindikasinya adalah pasien-pasien yang sepsis, NEC, active bleeding, trombositopeni, gangguan ginjal dan gangguan koagulasi ya. Dan efek samping dari indomethacin tersebut juga berdampak pada ginjal ya, hati-hati pada gagal ginjal pada bayi-bayi yang prematur. Nah, ini adalah ibuprofen ya. Ibuprofen ini juga sama, dia menghambat siklus oksigenesis 1 dan 2 ya, yang mempromot pada akhirnya penutupan dari PDA. Dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat badan intravena, kemudian hari keduanya adalah 5 mg per kilogram berat badan intravena, dan hari ketiganya adalah 5 mg per kilogram berat badan intravena. Ibuprofen memang pada penelitian yang paling baru itu diberikan 3 hari ya. Ada juga penelitian yang menggunakan high dose ibuprofen, yaitu ibuprofennya diberikan 20 mg per kilo pada hari pertama, kemudian 10 mg per kilogram berat badan pada hari kedua dan ketiga. Nanti akan dibahas sedikit tentang high dose ibuprofen ya. Rate of closure-nya juga baik dan hati-hati juga ada reopening sebanyak 30%. Nah, ini adalah kontraindikasinya ya. Hati-hati pada bayi yang memang sudah sepsis, NEC, trombositopeni, ya, gangguan koagulasi, ya, kemudian gagal ginjal dan efek sampingnya juga terhadap ginjal ya. Nanti ada penelitian yang memang menyebutkan bahwa kreatinin yang pada bayi-bayi yang diberikan ibuprofen itu secara signifikan lebih meningkat dibandingkan dengan placebo. Ini adalah obat yang paling baru, dia paracetamol. Bekerjanya dia menghambat dari peroksidase, sama ini juga menurunkan sintesis prostaglandin dan akan mempromot penutupan dari ductus. Nah, untuk paracetamol ini ada beberapa penelitian. RCT, ada RCT ya, oleh Das et al. Memang disebutkan bahwa paracetamol yang diberikan adalah 15 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam. Itu dosisnya, diberikannya dengan intravena ya, selama 7 hari. Namun penelitian yang paling baru ternyata diberikan 3 hari saja sudah menutup dari paten ductus arteriosus. Tapi sayang untuk penelitian systematic review yang berkenaan dengan dosis paracetamol ini belum ada ya sampai saat ini. Penelitian di luar negeri yang penelitian besar yang tadi diceritakan oleh Dr. Anissa Triokapi itu masih menggunakan ibuprofen ya, yang paracetamol kemungkinan akan diteliti selanjutnya. Nah, kontraindikasinya adalah gangguan fungsi hati. Kemudian efek sampingnya dari paracetamol ini dia tidak berefek pada ginjal, tapi hati-hati bisa meningkatkan enzim-enzim hati.
Ini adalah strategi prematur, strategi terapi PDA pada bayi-bayi prematur. Di luar negeri memang dikenal adanya prophylactic treatment, early target treatment, dan symptomatic treatment. Nah, jadi sehingga kita akan bertanya-tanya sebetulnya kapan sih timing terbaik ya bagi kita melakukan terapi medikamentos atau farmakoterapi pada bayi-bayi prematur. Ini adalah bayi-bayi terapi profilaksis penelitiannya yang diberikan pada 12 sampai 24 jam pertama. Jadi prophylactic treatment itu adalah bayinya tidak dilakukan ekokardiografi, tetapi langsung diberikan dalam 12 jam pertama itu adalah obat-obatan farmakoterapi untuk menutup dari PDA. Ini penelitiannya yang pertama ada indometasin, kebetulan sudah ada systematic review-nya, kemudian ibuprofen, dan paracetamol juga ada, tetapi paracetamol belum ada systematic review bagaimana baiknya apakah prophylactic terapi itu efektif atau tidak. Nah, untuk indometasin, sudah ada systematic review-nya, yaitu 9 penelitian, 2.800 bayi yang mendapat profilaksis indometasin. Ya, bayi-bayinya adalah bayi-bayi yang di bawah 37 minggu. Nah, di sini ternyata profilaksis indometasin ini akan mengurangi dari insidensi dari interventricular hemorrhage grade 3 dan 4. Ya. Namun insidens oligurinya juga akan meningkat pada pemberian pada bayi-bayi yang diberikan indometasin. Tetapi untuk jangka panjang, ternyata indometasin tidak terbukti untuk mengurangi gangguan neurosensori jangka panjang, cerebral palsy, kebutaan tuli, dan gangguan kognitif. Nah, kemudian ini adalah prophylactic treatment dengan menggunakan ibuprofen. Nah, ini adalah bayi-bayi diberikan ibuprofen pada 12 sampai 24 jam pertama. Nah, ternyata setelah diberikan 3 hari, kejadian PDA pada hari ketiga setelah diberikan ibuprofen itu sangat menurun, ya. Tetapi terjadi peningkatan kreatinin yang signifikan. Kemudian menurunkan juga risiko intraventricular hemorrhage. Ya. Tetapi untuk mortalitas untuk jangka panjang ya durasi penggunaan ventilator, kronik lengitis disebutkan tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, bagaimana apabila ibuprofennya oral dibanding dengan placebo, tapi kita berikan secara profilaktik. Nah, untuk profilaktik treatment ini sudah ada penelitiannya juga bahwa ternyata dia diberikan oral meningkatkan kejadian perdarahan dari gastrointestinal sehingga kita perlu monitoring yang ketat. Nah, bagaimana dengan paracetamol? Paracetamol ini belum ada systematic review-nya, tapi ini sudah dipublish oleh Harkin et al. Ya pada tahun 2016 dan disebutkan bahwa profilaksis dengan paracetamol itu aman dan efektif dan PDA-nya rata-rata menutup pada hari ketiga. Nah, yang kedua adalah early target treatment. Early target treatment ini adalah berdasarkan ehokardiografi. Kita tentukan dulu bahwa dia hemodynamic significance, jangan lupa juga klinisnya juga. Yang paling baik kenapa dilakukan early target treatment adalah bisa meminimalisir pemberian obat-obatan yang tidak perlu. Memang kita tahu bahwa 80% PDA itu terjadi pada bayi-bayi yang di bawah 1.000 atau 1.500 itu 80%, ya 78 sampai 80% ada PDA dan itu bisa menjadi HSPDA yang akan merugikan pada bayi tersebut. Sehingga kita perlu lakukan ehokardiografi dulu untuk menentukan apakah dia perlu atau tidak diberikan obat-obatan. Yang terakhir adalah symptomatic treatment. Symptomatic treatment ini adalah kita menunggu dulu simptom dari PDA-nya. Ya, tadi Dr. Anissa sudah mengatakan bahwa parameter echo dan parameter symptomatic treatment itu ada jeda sekitar 2 sampai 3 hari. Ya, jadi kita akan tahu kalau misalnya di HSPD itu apabila kita lakukan ehokardiografi. Sementara symptomatic treatment itu bentuknya lebih lambat, lebih late ya. Ada penelitian oleh Kliman et al. Bahwa menunda terapi dari PDA ya memang akan meminimalisir paparan obat-obatan ya, tapi ini juga akan mempengaruhi kegagalan dari penutupan PDA.
Ini adalah suatu systematic review ya pemberian ibuprofen pada bayi-bayi prematur. Ini dipublish oleh Olson et al. Pada tahun 2020. Di sini memang ada beberapa penelitian ya bahwa bagaimana ibuprofen intravena dengan placebo. Placebo yang diberikan pada di sini adalah bisanacel ya, jadi bukan obat-obatan yang lain ya. Ternyata pemberian 3 dosis ibuprofen pada dosis yang standar dosis yaitu 10 mg, 5 mg, 5 mg itu sangat signifikan akan mengurangi kegagalan penutupan dari PDA atau PDA-nya akan menutup. Nah, namun hati-hati karena ternyata ibuprofennya akan lebih tinggi. Kemudian bagaimana untuk ibuprofennya oral ya dibandingkan dengan placebo. Ini juga ternyata didapatkan insiden dari preventricular komalasia dan BPD-nya lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan ibuprofen. Kemudian durasi penggunaan ventilator itu lebih singkat ya pada dibandingkan placebo pada bayi-bayi yang mendapatkan ibuprofen oral. Namun tidak terdapat perbedaan ya untuk incidence dari intraventricular hemorrhage ya, kemudian pulmonary hemorrhage dan NEC pada bayi. Nah, sekarang bagaimana kalau diberikan ibuprofen intravena atau oral dibandingkan dengan indometasin? Ternyata efektivitasnya sama. Namun dalam kelompok ibuprofen ternyata durasi penggunaan ventilatornya lebih pendek. Namun mereka sama-sama baik sekali untuk menutup PDA. Nah, kemudian bagaimana ibuprofen apabila yang oral apabila dibandingkan dengan indometasin oral? Oligouri, kemudian NEC, kreatinin yang meningkat itu lebih rendah ya dibandingkan grup indometasin itu semuanya lebih rendah pada grup yang ibuprofen ya, termasuk juga trombosit ya. Kelompok ibuprofen menunjukkan jumlah trombosit yang lebih tinggi ya. Jadi dia kadang-kadang dengan pemberian indometasin disebutkan bahwa trombositnya akan rendah. Nah, ini juga bagaimana ibuprofen oral ya dengan indometasin oral atau IV. Nah, incidence NEC-nya pada penelitian meta-analisis rendahnya kejadian NEC pada yang mendapatkan ibuprofen. Nah, kemudian bagaimana ibuprofen oral dan ibuprofen IV. Nah, di sini disebutkan bahwa rendahnya kegagalan penutupan ductus pada ibuprofen oral dibandingkan dengan intravena. Jadi sepertinya di sini pada systematic review ini bahwa ibuprofen yang oral itu lebih rendah kegagalan penutupan dari PDA-nya. Nah, ini juga ini adalah dosis ya. Dosis tadi yang banyak ditanyakan. Memang standar dosis untuk ibuprofen adalah 10 mg per kilogram berat badan hari pertama, 5 mg per kilogram berat badan hari kedua, dan hari ketiga adalah 5 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada juga penelitian yang meneliti bagaimana apabila diberikan high dose dari ibuprofen, yaitu hari pertama mendapatkan 20 mg, hari kedua 10 mg, dan hari ketiga adalah 10 mg. Ternyata resiko kegagalan pada kelompok yang high dose memang lebih rendah ya, tetapi ini perlu penelitian yang lebih lanjut. Memang ini sudah dipublish oleh systematic review ya, tetapi sampai sekarang penelitian ibuprofen ini masih berlanjut. Salah satunya yang sudah dipublish adalah penelitian Triokapi, itu juga menggunakan ibuprofen, dan yang sedang berlangsung adalah penelitian di Belanda, Belgia, yang maaf tadi terpencet ya, penelitian di Belgia di mana menggunakan ibuprofen juga untuk melihat jangka panjang dari penggunaan ibuprofen pada bayi-bayi prematur. Oke. Resiko kegagalannya memang lebih rendah pada kelompok yang high dose ya. Nah, sekarang bagaimana ibuprofennya early dan ekspektan. Ekspektan itu dia pakai placebo. Early itu adalah di bawah 3 hari ya. Tapi di sini masih tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, bagaimana kalau diberikannya ibuprofen intravenanya? Apakah lebih baik infus atau bolus? Ternyata continuous infusion menunjukkan ligasi kejadian insidence ligasi PDA-nya lebih rendah. Jadi artinya dia lebih baik dilakukan infus continue dari ibuprofen.
Ini adalah Olson ya, dia juga meneliti paracetamol, dipublish juga tahun 2020 bagaimana pengaruh paracetamol terhadap penutupan ductus arteriosus. Ternyata efektivitas paracetamol dibandingkan dengan ibuprofen dan indomethacin itu sama baiknya untuk menutup ductus arteriosus tadi. Kemudian tidak ada perbedaan yang bermakna juga ya dengan mortalitas, reopening, insidence ligasi PDA, ya edema paru, perdarahan intraventricular hemorrhage, ya, NEC, ROP, oligouri, ya, di antara grup paracetamol dan juga grup ibuprofen. Namun kenaikan serum kreatinin lebih terlihat pada grup yang diberikan ibuprofen dan serum bilirubin lebih rendah pada grup yang diberikan paracetamol. Pada grup-grup yang diberikan paracetamol dibandingkan dengan ibuprofen, ternyata paracetamolnya lebih trombositnya lebih tinggi pada grup yang diberikan paracetamol. Begitu juga dengan output urin. Nah, sekarang ini profilaksis. Ya, profilaksis tadi sudah disebutkan, memang belum ada penelitiannya, tapi memang ada penelitian oleh Harkin et al. Maksud saya belum ada penelitian systematic review-nya, tetapi oleh Harkin et al. Ternyata profilaksis paracetamol juga aman ya untuk menutup aman dan efektif untuk menutup PDA. Nah, kemudian kapan sih terapi yang terbaik untuk paracetamol ini ya? Menurut review ini adalah sebelum hari kelima ya, karena setelah hari kelima justru resiko untuk kegagalan penutupan PDA-nya justru lebih tinggi. Nah, ini juga ada penelitian ya, ini tahun 2020 juga bagaimana early treatment versus expectant management ya. Nah, early treatment ini juga ada dua ya, ada yang di bawah 7 hari early management, ada yang very early treatment yaitu di bawah 72 jam ya, semuanya pada bayi prematur. Yang dilihat di sini adalah bagaimana dampaknya terhadap organ yang lain, bagaimana dampaknya terhadap ligasi PDA, penggunaan ventilator. Ternyata early treatment dibandingkan dengan placebo, very early treatment dibandingkan dengan placebo menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Yang ada perbedaannya adalah bahwa penggunaan very early treatment, nah penelitian ini obatnya kebetulan adalah ibuprofen dan indomethacin ya, bukan paracetamol. Nah, pemberian dengan very early treatment ini ternyata akan memberikan penggunaan ventilator yang lebih singkat ya, yang early treatment dibandingkan dengan early management yang di bawah 7 hari. Nah, ini adalah tadi penelitian triokapi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Anissa sebelumnya. Ini adalah penelitian besar di Prancis, ya, melibatkan 349 bayi dari berbagai center NICU. Ini adalah diberikan ibuprofen dan dipantau selama 2 tahun. Bagaimana survival tanpa cerebral palsy pada usia 2 tahun. Ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna ya antara early treatment ibuprofen dengan placebo pada survival without CP pada usia 2 tahun. Nah, ini ya, jadi sebanyak 73% yang mendapatkan ibuprofen ya dan 77% yang mendapatkan ibuprofen. Ya, ini sama ya. Jadi sekitar 30% anak-anak itu cerebral palsy dan 70% itu tanpa cerebral palsy dan dapat hidup sampai usia 2 tahun. Jadi kesimpulannya adalah tata laksana PDA bayi prematur ya sampai saat ini masih tantangan ya untuk pediatric cardiologist dan juga neonatologist. Terapi konservatif untuk mengatasi gagal jantung itu perlu ya dilakukan untuk mengurangi lung overflow dan lung overflow ya sehingga dia akan lebih mempercepat untuk penutupan dari ductus arteriosus. Terapi profilaksis untuk HSPDA memberikan luaran yang baik, ya, namun akan lebih tepat bila sesuai dengan target ya target dari terapi ya. Early target treatment ini yang di sini mungkin paracetamol ya lebih dan juga ibuprofen lebih bermanfaat untuk hemodynamic signification PDA dan paling baik memang dilakukan segera ya sebelum usia 5 hari. Nah, kemudian early treatment dan VS very early treatment ya dalam hal ini obat-obatannya adalah ibuprofen dan indomethacin ini tidak berdampak mengurangi mortalitas sebetulnya, tapi ini perlu penelitian lebih lanjut dan penelitian ini memang masih ada sampai sekarang. Pemilihan terapi farmakoterapi atau medikamentosa pada bayi prematur harus dipertimbangkan
dipertimbangkan juga efek sampingnya, mengingat belum maturnya organ-organ pada bayi prematur. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. David. Terima kasih Dr. Putri. Dr. Putri telah memberikan presentasi yang sangat menarik dan sangat informatif ya.